Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqi hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadir rasulihi wa abdih. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'd. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program di bulan Ramadan Yayasan As-Salam Bandung, yaitu program Syiar Dakwah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan tema yaitu bukti cinta Allah kepada hamba. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta Allah itu tidak terbatas, dan cinta Allah itu besarnya dan hakikatnya tidak bisa dipersamakan dengan cinta ataupun kasih sayang siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kullu syai'in. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa ayat ini merupakan ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia kandungannya dan cakupannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita bagaimana para malaikat pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekitarnya, mereka bertasbih kepada Allah dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa cinta Allah itu amat sangat luas. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau menggambarkan di dalam sebuah hadisnya betapa cinta ataupun kasih sayang Allah itu sangat luas. Bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Dan dari 100 rahmat ini hanya satu yang diturunkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada makhluknya di muka bumi ini. Dan dari satu rahmat yang diberikan oleh Allah itu, subhanallah, bisa mencukupi kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk kepada kita, yaitu manusia. Di mana seluruh makhluk dengan satu rahmat yang Allah bagikan itu bisa satu sama lain, bisa berkasih sayang, satu sama lain saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Bahkan termasuk sekarang binatang pun mereka memiliki itu semua. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 100 rahmat Allah tadi, yang 99 ini disimpan oleh Allah dan nanti akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang senantiasa mereka sudah membuktikan cintanya kepada Allah di muka bumi ini dengan mereka menjadi hamba Allah yang taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah, dan mereka senantiasa istiqomah untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membuktikan betapa besarnya cinta Allah kepada kita, betapa besarnya cinta Allah kepada hambanya, mari kita sama-sama simak apa saja bukti cinta Allah kepada kita, bukti cinta Allah kepada hambanya. Sebetulnya bukti cinta Allah kepada hamba itu sangat banyak. Tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini hanya 5 saja, karena berkenaan dengan waktu yang sangat terbatas. Bukti cinta Allah yang pertama, yaitu Allah menurunkan Al-Quran. Dengan Al-Quran, manusia di dalam hidup dan kehidupannya, ataupun di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, mereka akan senantiasa terarah. Mereka akan senantiasa memiliki pegangan, karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pegangan, untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi way of life, yaitu pegangan hidup kita agar hidup kita senantiasa bahagia, senantiasa selamat dunia terlebih di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya sedikit pun, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, bukti Allah cinta yang pertama kepada kita, kepada hambanya, Allah menurunkan Al-Quranul Karim agar kita di dalam menjalani kehidupan ini memiliki pegangan hidup, memiliki petunjuk di dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, bukti cinta Allah kepada kita ataupun kepada hambanya, yaitu Allah mengutus para rasul. Secara fitrah, manusia membutuhkan teladan yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasulnya ke muka bumi ini, tiada lain, salah satunya adalah bertujuan agar para rasul dijadikan rujukan, agar para rasul dijadikan sebagai teladan bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Salah satu contoh, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diutus oleh Allah ke muka bumi ini agar beliau menjadi suri teladan bagi kita. Ini sejalan dengan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi kita semua. Kalau kita melihat asbabun nuzul ayat ini, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perang Khandaq ataupun yang kita kenal juga perang Ahzab, di mana pada saat perang Khandaq ini umat Islam itu ada dalam kondisi yang sangat payah, karena mereka dihadapkan kepada lapar, dihadapkan kepada tenaga yang sedikit, karena pada saat itu mereka tidak menemukan makanan, yang pada akhirnya sampai mereka, para sahabat, mengganjal perut-perut mereka dengan batu. Tetapi mereka tetap saja masih berkeluh kesah dengan kondisi ini. Maka tampillah baginda Rasulullah SAW, sekalipun beliau pun
sama merasakan kondisi seperti yang dirasakan oleh para sahabat. Sampai beliau pun sama mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Tetapi subhanallah, beliau tidak menampakkan sedikit pun akan keluh kesahnya. Bahkan beliau menghadapinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ketika perang terjadi, beliau subhanallah menjadi seorang prajurit yang sungguh-sungguh memiliki kegigihan yang luar biasa. Maka pada akhirnya menurut Syekh Abdurrahman di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa sungguh wajib bagi seluruh umat, termasuk kita di dalamnya, adalah menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai suri teladan di dalam kehidupan kita. Baik suri teladan dalam segala aspek. Karena ternyata baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai seorang rasul, beliau pun sebagai model bagi kita semua di dalam segala aspek, baik perkataannya, baik perbuatannya, baik segala tingkah lakunya, itu menjadi model bagi kita. Subhanallah, ini adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus para rasul, terutama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imamun nabiyyin wal mursalin, menjadi pemimpinnya seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bukti cinta Allah kepada hambanya, yaitu Allah menciptakan alam semesta. Alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan, terutama agar menjadi sarana prasarana bagi kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Bahwa sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi ini untuk kamu. Kemudian dia menuju langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka alam semesta dengan seluruh fasilitasnya ini menyimpan berbagai potensi untuk dijadikan manfaat, untuk dijadikan bekal, untuk dijadikan sarana prasarana bagi manusia di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Seluruh yang ada di muka bumi ini pasti bermanfaat bagi kita. Kita ambil contoh, sekalipun nyamuk yang mungkin anggapan kita makhluk kecil, makhluk yang tidak memiliki manfaat karena sering terganggu kita, terutama di dalam kenikmatan tidur kita. Tetapi sesungguhnya nyamuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan agar manusia berkreativitas, sehingga pada akhirnya manusia mau berkreativitas, akhirnya menghasilkan obat nyamuk. Dan dengan adanya nyamuk, kemudian manusia dari hasil kreasinya menciptakan obat nyamuk, maka secara ekonomi manusia bisa terpenuhi, padahal hanya dari seekor. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Allah telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, tiada lain adalah untuk dimanfaatkan oleh kita di dalam hidup dan kehidupan.
Kemudian bukti cinta Allah yang berikutnya, yaitu yang keempat, Allah adalah Rabb yang luas akan ampunannya. Allah memiliki maghfirah yang sangat luas. Manusia di dalam menjalani hidup dan kehidupan pasti tidak selamanya lurus, pasti tidak selamanya benar, pasti tidak selamanya berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sesekali ia terjatuh ke dalam jurang dosa, sesekali ia berbuat maksiat, sesekali ia berbuat salah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb yang amat luas ampunannya, siapapun manusia, meskipun ia memiliki dosa yang amat sangat banyak, memiliki dosa dan kesalahan yang besar, tetapi ketika ada dalam dirinya, ada dalam jiwanya keinginan untuk bertaubat, keinginan untuk kembali kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubatnya dan Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti yang lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ampunan ataupun maghfirah yang sangat luas, kita teringat akan kisah seorang manusia pembunuh berdarah dingin. Kenapa disebut berdarah dingin? Karena subhanallah ternyata anak itu, orang manusia ini telah membunuh sampai 100 jiwa, sampai 100 orang. Padahal di dalam Al-Quran, jangankan membunuh sampai 100 orang, membunuh satu pun ini sudah termasuk dosa yang sangat besar. Tetapi subhanallah, orang ini ketika terbersit di dalam jiwanya, di dalam hatinya, keinginan yang sangat besar untuk kembali kepada jalan Allah, untuk bertaubat kepada Allah, maka akhirnya ia menempuh jalan itu karena ia teringat akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana riwayat ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa kata baginda Rasulullah SAW, dahulu ada seseorang yang membunuh sampai 100 orang. Kemudian ia ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Kemudian ia pun bertanya ke sana kemari. Kemudian akhirnya ia ditunjukkan kepada seseorang. Sebutlah di dalam hadis itu, disebut dalam hadis itu adalah seorang rahib. Maka orang ini bertanya kepada rahib itu, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosaku? Yang dosaku itu adalah membunuh 100 orang. Bagaimana jawab rahib ini? Allah tidak akan mengampuni. Maka dengan seketika setelah mendengar jawaban itu, orang ini membunuh rahib itu. Akhirnya menjadi genap 100 orang yang telah dibunuhnya. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian orang ini terus berjalan dan bertanya kepada setiap orang, siapa yang bisa menunjukkan dan memberikan jawaban terhadap keinginannya untuk bertaubat kepada Allah. Maka akhirnya ia bertemulah dengan seorang alim ulama, dan ia pun menyampaikan keinginannya, yaitu ingin bertaubat, tapi ia memiliki dosa yang sangat besar, yaitu telah membunuh 100 orang. Maka jawaban alim ulama ini sungguh bijaksana. Allah pasti akan mengampuni selama engkau ingin taubat kepada Allah.
Subhanallah. Jawaban inilah yang menjadikan potensi yang sangat besar bagi orang ini untuk segera ingin bertaubat kepada Allah. Maka kata ulama ini, engkau segera pergi dari kampung ini ataupun dari tempat ini dan menuju ke tempat itu, ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut yaitu orang yang terdapat orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Kemudian orang ini pun berangkatlah ke daerah yang ditunjukkan oleh alim ulama ini. Tetapi takdir Allah berbicara lain. Sebelum orang ini sampai ke tempat yang ditujunya untuk bertaubat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, di tengah jalan ia meninggal. Maka kemudian akhirnya ini menjadi rebutan para malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat adab. Dan akhirnya karena malaikat rahmat dan malaikat adab ini saling berebut, maka kemudian Allah mengutus seorang hakim untuk menjadi penengah antara kedua malaikat ini. Dan kesimpulannya pada akhirnya ternyata orang ini, yaitu pembunuh 100 orang ini, akhirnya menjadi calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi kesimpulan, sebesar apapun dosa yang manusia lakukan, sebanyak apapun kesalahan yang manusia lakukan, kalaupun ia memiliki keinginan untuk bertaubat kepada Allah, maka yakin Allah akan menerima taubat kita. Allah akan menerima taubatnya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah, ini adalah salah satu bukti betapa besar cinta Allah kepada kita. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bukti cinta Allah kepada hambanya, yaitu Allah adalah pemberi rezeki. Di dalam Asmaul Husna dari 99, Allah memiliki nama Ar-Razzaq, yaitu Maha Pemberi Rezeki. Maka di dalam hidup dan kehidupan ini, kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalin hidup dan kehidupan ini dibekali dan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu binatang melata pun di muka bumi ini, pasti Allah lah yang memberi rezekinya. Maka dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangankan manusia, seluruh makhluk, sampai makhluk yang melata pun, di dalam ayat ini Allah pasti memberikan rezekinya untuk hidup dan kehidupannya. Maka tinggal kembali kepada kita. Allah sudah menyediakan rezekinya, tinggal bagaimana kita mau untuk berikhtiar, mau untuk melakukan usaha agar rezeki itu datang dan dimiliki oleh kita. Dan ini setelah kita mendapatkan rezeki tersebut, maka dijadikanlah sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 5 bukti cinta Allah kepada hambanya. Dari sekian banyak bukti cinta Allah kepada hambanya, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada hambanya, sangat cinta kepada makhluknya. Tinggal kita sebagai makhluknya bagaimana mewujudkan diri kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki cinta yang besar, cinta yang tinggi, dan cinta yang suci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar mendapatkan
cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih sekarang kita berada pada bulan Ramadan. Mari kita jadikan momen Ramadan ini untuk menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah, dan akhirnya kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan patuh terhadap segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dan kita melaksanakan, meraih keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah sediakan pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing diri kita, keluarga kita, dan pada umumnya umat Islam agar menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah dan akhirnya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kali ini. Semoga ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan bagi kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.